aku mau berbagi pengalaman aku tentang cara mengatur keuangan rumah tangga, karena banyak banget beberapa teman-teman ini yang udah request share dong Mbak pengalaman buat ngatur keuangan rumah tangga biar kita itu juga lebih tertata dan tertarget dan nggak out of budget gitu ya. Jadi di sini aku udah catat beberapa pengeluaranku selama 1 bulan. Ini tuh aku bagi dua, jadi untuk kebutuhan primer dan untuk kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan primer sendiri itu kayak bahan-bahan pokok, kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Terus untuk kebutuhan sekunder itu mungkin kayak tabungan, terus untuk investasi atau asuransi kayak gitu. Dan ini aku bagi yang mana yang benar-benar harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi yang pertama aku bagi untuk yang kebutuhan sekunder dulu ya. Untuk kebutuhan yang sekunder ini aku bagi dalam bentuk persen. Jadi untuk yang sedekah itu minimal 2,5%. Biasanya aku emang lebih, tapi ini emang aku catat yang paling minimal banget 2,5% dari gaji atau pendapatan per bulannya. Terus untuk cicilan, ini cicilan itu yang paling gede karena aku masih ada cicilan mobil. Dan ini tuh 24% dari gaji. Jadi kalau misalnya cicilan ini lunas, nanti cicilan ini bakal akan tetap ada, tapi aku jadikan sebagai tabungan anak sekolah buat sekolah si kembar nanti. Maksudnya tetap harus ada budget seterusnya meskipun nanti cicilannya lunas, tapi aku alih fungsikan cicilan ini sebagai tabungan untuk anak sekolah nanti sebanyak 24% dari gaji. Terus aku punya asuransi kesehatan. Jadi aku sama suami punya asuransi kesehatan sendiri untuk di masa tua nanti, meskipun sekarang masih dijamin sama perusahaan, tapi untuk setelah pensiun kita nggak ditanggung sama perusahaan, jadi benar-benar mandiri sendiri. Akhirnya kita punya dua asuransi yang berbeda. Jadi suami aku itu daftar asuransi kesehatan sebelum kita menikah. Jadi aku juga sudah daftar sendiri sebelum aku menikah juga. Akhirnya kita masing-masing dari kita sudah punya asuransi kesehatan. Untuk suamiku tuh pakai Prudential, kalau aku tuh pakai Sun Life. Itu masing-masingnya 5%. Jadi untuk asuransi kesehatan kita 5% dari gaji ya masing-masing. Terus aku juga membagi gaji pendapatan bulanan itu untuk tabungan pensiun. Tabungan pensiun ini tuh aku pakai 3% dari pendapatan. Tabungan pensiun ini bisa diambil kalau misalnya usia minimal 45 tahun kalau nggak salah, atau sudah pensiun ya. Kalau misalnya suami sudah pensiun itu bisa banget kita ambil, dan itu pasti berbunga kan, karena aku tabungan pensiunnya di bank, tapi aku bakal catat berapa uang yang aku keluarkan untuk tabungan tersebut, dan nanti bakal aku ambil yang uang aku aja, jadi bunganya insya Allah aku nggak ambil juga. Kalaupun emang diambil aku juga nggak tahu sih bisa dijadikan apa ya, hibah atau enggak, kayak misalnya pembangunan masjid atau disumbangkan, aku nggak tahu itu untuk hukumnya seperti itu. Yang pasti aku bakal catat semua uang aku yang ada di situ sampai nanti selesai, nanti bisa diambilnya berapa yang benar-benar aku keluarkan untuk tabungan pensiun ini. Itu tadi pengeluaran sekunder yang wajib banget aku bagi dan wajib banget dibayarkan waktu suami gajian. Terus untuk pengeluaran primer ini kayak bahan pokok ya. Jadi kita bisa membagi mulai dari listrik, iuran sampah, iuran kompleks, terus ada susu popok si kembar, terus ada belanja bahan pokok dan belanja bahan masakan. Terus ada jajan juga, terus nanti ada sisanya tuh nanti buat apa. Oke, sekarang ini aku tampilkan, udah aku tulis ya. Untuk pembayaran listrik budgetnya tuh 500.000. Jadi alhamdulillah per bulannya kita itu nggak lebih dari 500.000 untuk biaya listrik. Aku listriknya itu pakai 1300 watt, dan ini tuh biasanya habis sekitar 470, 475 sekitar itu ya. Jarang banget lebih dari 500. Jadi aku budget untuk listrik ini 500.000 per bulannya, dan listriknya ini bukan token, pakai yang meteran biasa yang prabayar gitu. Terus untuk sampah ini per bulannya 30.000, terus untuk iuran kompleks itu 50.000, terus untuk susu dan popok si kembar itu budgetnya 1,5 juta. Ini untuk 1 bulan. Biasanya itu kadang lebih, susunya itu biasanya aku beli 10 dus, popoknya itu
8 bal gitu ya. Jadi sekitar itu, paling habisnya cuma 1,3 juta aja, tapi aku budget 1,5 juta untuk susu popok si kembar 1 bulannya. Terus untuk galon ini yang lumayan habis banyak karena aku biasanya masaknya juga pakai air galon. Galon ini tuh habis sekitar 270.000, itu habis 15 galon per bulan. Satu galonnya itu harganya 18.000 karena aku tukar untuk galon yang nggak isi ulang. Jadi aku tukar galon yang baru pakai yang aqua gitu. Terus lanjut untuk berasnya itu aku habis sekitar 10 sampai 15 kilo. Aku belinya itu setiap 5 kiloan. Jadi kalau habis 5 kilo aku beli 5 kilo lagi ya, terus beli 5 kilo lagi. Nah, per 5 kilonya itu harganya tuh sekitar 56 ribuan gitulah berasnya. Nah, terus untuk LPG ini aku pakai yang 12 kilo. 12 kilo ini bisa untuk 3 sampai 3,5 bulan, bahkan pernah sampai 4 bulan juga pernah. Jadi tergantung pemakaian pada tiap bulannya juga. Terus untuk LPG-nya sendiri aku budget per bulannya itu 47.000 karena ini kan bisa untuk lebih dari 1 bulan. Jadi per bulannya aku kasih budget 47.000. Nanti kalau sudah habis kita juga masih ada budget untuk beli LPG gitu. Belanjanya ini untuk belanja bahan pokok. Jadi bahan pokok itu kayak sabun mandi, terus sabun cuci baju, terus sampo, terus sabun cuci piring kayak gitu ya. Pokoknya persabunan sama kayak mie goreng, terus jajanan yang instan gitu. Pokoknya kayak gitu ya, selain bahan masakan atau bahan mentah. Jadi kayak frozen food itu aku budget 300.000 per bulan. Dan ini biasanya aku kalau belanja lebih dari 300.000 sih. Kadang 400, kadang 500, tapi itu bisa lebih dari 1 bulan. Jadi tergantung pembagiannya nanti gimana, terserah kalian. Biasanya aku kayak gitu banyak sekalian, tapi bisa lebih dari untuk 1 bulan. Jadi aku tuh susah banget kalau harus ngepasin 1 bulan harus habis, nggak bisa sih. Jadi aku tuh langsung ambil, ini cukup nih, pokoknya lebih dari sebulan cukup gitu. Terus untuk belanja bahan masakan ini biasanya itu aku beli per 2 minggu sekali. Nah, per 2 minggu sekali ini aku beli kayak sayur, terus ayam, ikan, itu terus aku masak maksimal 2 minggu ya. Nanti 2 minggu lagi itu baru belanja. Pokoknya sebulan aku budget 500.000 untuk bahan masakan yang mentah atau yang belum dimasak kayak gitu ya. Yang biasanya aku pakai food preparation itu 500.000 untuk budgetnya untuk bahan masakan. Kadang juga kita lebih sering jajan di luar. Makanya ini budget jajan di luar itu banyak banget. Jadi untuk jajan di luar dan lain-lainnya aku tuh menghabiskan 1.500.000 untuk jajan di luar aja. Kayak misalnya makan di luar, terus ke tempat makanan yang viral kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, itu ribet aja buat kita. Selama itu nggak out of budget nggak masalah. Yang pasti kalian juga harus perhitungkan kalau misalnya keluar harus di budget berapa. Misalnya sekali keluar harus budgetnya cuma 150.000 kayak gitu, biar kita juga nggak boros-boros banget tiap apa-apa keluar gitu ya. Jadi untuk jajan dan lain-lainnya selain yang aku sebutkan tadi itu habis 1.500.000. Untuk budget sendiri kadang itu juga lebih dari itu. Dan kalau misalnya ada sisa dari pendapatan, itu kemungkinan sisa itu cuma 10% dari gaji. Itu aku bagi 2, 5% itu untuk tabungan, biasanya untuk bayar pajak tahunan, pajak kendaraan kayak gitu. Terus 5%-nya lagi itu untuk tabungan buat kita liburan. Kalau liburan ini tuh kehitung liburan yang kayak nginep gitu ya, kayak nginep yang berhari-hari dan perjalanan jauh yang menghabiskan budget banyak. Biasanya aku tuh setahun sekali atau setahun 2 kali gitu deh. Pokoknya yang habisin budget jutaan gitu itu untuk liburan. Itu bisa kalian ambil 5% dari pendapatan dan ditabung setiap bulannya. Kalau bisa kan lumayan tuh dapetnya. Terus untuk 5%-nya lagi, ini kan yang sisa ya, yang sisa 10%, yang 5%-nya lagi itu untuk tabungan biaya pajak. Jadi kayak pajak kendaraan, mobil, kayak motor gitu kan per tahun tuh. Jadi emang harus ada budget sendiri untuk ini semua. Dan untuk semua pendapatan suami itu aku yang emang ngatur. Jadi aku bener-bener tahu berapa targetnya. Bahkan untuk alhamdulillah ini cicilan aku masih ada cicilan mobil aja.
Dan kebetulan pas banget aku hitung waktu aku mulai menikah, cicilan mobil ini harus sudah lunas sebelum si kembar sekolah, itu targetnya. Jadi waktu si kembar sekolah, uang cicilan ini harus sudah dialihkan ke tabungan pendidikan. Ini aku nggak ikut asuransi pendidikan sama sekali, ini kita nabung biasa aja. Yang pasti pokoknya kita harus punya budget tiap bulannya kayak gitu, biar nanti setahun kita bisa punya tabungan yang banyak buat biaya pendaftaran sekolah si kembar ke SD misalnya gitu kan. Lumayan tuh kalau ngumpul selama 3 tahun atau 2 tahun ya selama TK, dan itu bisa untuk daftar SD gitu. Jadi nanti waktu SD kita juga masih nabung lagi untuk biaya sekolah si kembar waktu SMP kayak gitu. Jadi bener-bener harus ditabung sih, karena ya tahu kan si kembar itu 2 kali biayanya. Jadi kalau sekolah ya uang gedungnya 2 kali biaya sekolahnya 2 kali kayak gitu. Jadi harus bener-bener banyak di tabungan pendidikan kayak gitu. Jadi bisa kalian pilih lah berapa persen pendapatan kalian yang harus untuk tabungan pendidikan. Itu contoh dari aku yang biasanya aku aku atur ya setiap bulannya, dan selalu aku catat untuk cicilan itu habisnya berapa, untuk asuransi berapa, itu pasti aku catat, dan untuk tabungan-tabungan yang lainnya gitu. Jadi aku tahu setahun itu harus dapat berapa. Oh, setahun kita udah ngumpulin segini, itu pasti tahu. Dan untuk rekening-rekeningnya aku semua bedakan. Jadi untuk rekening asuransi suami, asuransi kesehatan suami itu ada sendiri, asuransi aku tuh juga ada sendiri. Jadi nggak jadi satu, kita emang modelnya kita nggak sistem amplop ya. Kalau sistem amplop itu aku tuh nggak bisa, tangan aku tuh pasti gatal buat ngambil duit di amplop. Jadi aku selalu sistem transfer. Jadi karena gajinya juga sistem transfer, akhirnya aku juga memilah-milahnya itu sistem transfer dengan membedakan rekening-rekening di setiap tabungan. Jadi misalnya untuk cicilan itu beda rekening, asuransi kesehatan beda juga, tabungan pensiun juga beda rekening, dan ini itu nggak ada ATM-nya semua. Jadi nggak akan bisa diambil. Jadi kalau misalnya kita bener-bener nih lagi krisis, aduh nggak ada uang sama sekali nih gitu kan, jadi udah kita nggak bakal ngambil uang cicilan gitu kan, meskipun belum di auto debit kayak gitu. Jadi biar lebih disiplin aja ya mengatur keuangannya kayak gitu. Terus untuk tabungan pribadi, nah untuk tabungan pribadi pendapatan aku full itu aku tabung sendiri. Pendapatan suami yang di luar gaji, misalnya kayak dapat THR, bonus, itu dia kumpulin sendiri juga, tabung sendiri. Jadi aku sama suami punya tabungan sendiri-sendiri. Kalau emang kita perlukan, kita bakal gabung tabungannya buat nanti mungkin investasi, mungkin buka usaha. Untuk sementara ini kita punya tabungan sendiri-sendiri. Jadi untuk kesehari-hari itu full gaji bulanan suami. Terus untuk misalnya pendapatan aku, terus di luar pendapatan gaji suami, itu bisa ditabung sendiri-sendiri juga gitu. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebih. Terus gimana caranya kita biar bisa giat menabung? Giat menabung itu sebenarnya karena kita punya target ya. Misalnya target pendek aja deh, kita pengen nyekolahin anak kita di SD yang bagus gitu, yang di SD yang mereka pengen. Dimana SD yang bagus tuh rata-rata biayanya tuh mahal. Jadi benar-benar kita harus giat buat menabung untuk anak-anak kita kayak gitu. Atau misalnya kita udah ada dana untuk sekolah si anak, terus kita itu pasti ada aja tujuan hidup yang lainnya. Misalnya aku pengen dong buka usaha, pengen beli tanah, pengen investasi properti, pengen investasi kos-kosan misalnya. Itu yang bikin target kita itu makin giat buat nabung. Jadi nggak ada salahnya kok nabung itu benar-benar bikin kita itu hidupnya tertata banget, dan nggak usah takut finansial ekonomi nanti ke depannya kayak gimana, karena kita udah berpikir panjang untuk ke depan kayak gitu. Jadi kenapa aku meskipun sama suami sudah ditanggung asuransi kesehatannya, saat ini aku masih punya asuransi pribadi sendiri, karena aku mikirnya setelah pensiun. Jadi pensiunnya suami itu karena
nggak dapet pensiunan kayak PNS gitu ya. Jadi modelnya itu pesangon. Kalau kita benar-benar nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, bagaimana dengan asuransi kesehatan kita nanti gitu kan? Apalagi udah nggak ditanggung waktu masa tua kita. Aku benar-benar mikirin sampai segitunya, sampai waktu kita tua nanti udah asuransi kesehatan, kita benar-benar kita jalankan aja sesuai sama premi yang kita ambil. Asuransi kesehatan ini aku pilih premi yang paling bawah kok, nanti bisa kita top up kalau misalnya kita pakai gitu. Jadi pokoknya nabung dulu aja, dipakai atau enggaknya yaitu rezeki. Kalau emang kita dikasih sehat kan alhamdulillah rezeki ya, kalau misalnya kita nggak sakit. Jadi kalau misalnya kita sakit baru kepake asuransi kesehatannya di waktu tua nanti, waktu kita pensiun. Jadi nggak masalah kita bayarnya sekarang, mumpung kita juga masih muda dan masih produktif buat cari rupiah gitu kan, pemburu rupiah. Jadi ya udah, kita bisa bagi-bagi gimana caranya biar kita itu pikirannya tuh panjang ke depan, nggak cuman apa kata besok, aku tuh nggak bisa. Kalau apa kata besok, ya besok harus ada, apalagi ke depannya, bulan depan harus kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa mindset aku tuh disiplin banget gitu loh, dan selalu mikirin ke depannya. Bahkan sebelum nikah pun aku tuh sudah memperhitungkan aku harus habis segini untuk pernikahan misalnya gitu ya, dan setelah menikah harus ada tabungan segini untuk biaya hidup, untuk beli ini, untuk pindahan rumah kayak gitu. Terus pasti banyak yang tanya, terus tabungannya bisa utuh dong kalau kebutuhan bulanannya itu sudah tercukupi? Enggak juga, banyak banget yang masih kalian nggak tahu di balik sebuah rumah tangga. Pasti apalagi kita yang punya kendaraan ya, kendaraan mobil, motor, itu ada pajak tuh yang pasti pajaknya gede tiap tahun. Kalau kita nggak nabung kecil-kecilan per bulan, itu bakal berat banget waktu bayar pajaknya kan. Terus ada servis kendaraan rutin juga, ini juga yang biayanya itu di luar dari biaya-biaya yang aku sebutkan tadi. Ini biasanya kita pakai uang apa ya, yang 5% dari tabungan tadi, ataupun yang tabungan kita kalau misalnya emang kepetok nggak ada tabungan sama sekali gitu kan dari gaji. Terus ada servis kendaraan juga yang dimana biayanya ini tuh juga nggak kecil gitu. Kadang itu satu motor itu bisa 500.000, terus per mobilnya itu bisa 1 jutaan kayak gitu kan. Kalau misalnya servisnya 3 bulan sekali, anggap aja kan udah kelihatan kan kita harus butuh dana berapa. Makanya kenapa harus banget dibagi tiap bulannya, biar dana itu tuh tetap ada dan bisa dipakai waktu ada dana darurat kayak gitu, ada kondisi darurat yang kita butuh dana gitu. Jadi kita juga nabung untuk kondisi darurat itu juga, nggak selalu tabungan kita itu juga untung juga enggak. Makanya pasti ada biaya-biaya kayak gitu. Terus biaya-biaya yang lain nih, kayak misalnya genteng bocor, terus bersihin AC, terus kayak pokoknya yang di luar dugaan, kayak mungkin tembok retak harus direnov, harus renov ini kayak gitu kan. Jadi emang biaya-biaya kayak gitu tuh nggak bisa kita duga gitu kan kapan dibutuhkannya. Tapi kalau bisa kita harus punya budget untuk biaya yang tak terduga itu tadi gitu. Jadi kayak misalnya nih, aku punya tabungan untuk liburan, ternyata genteng aku harus ganti, terus benerin genteng, renov genteng kayak gitu kan, biar nggak bocor. Nah itulah kita ambil dari biaya liburan. Jadi ya udah, kita nggak liburan, libur dulu gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Share aku tentang cara mengatur keuangan aku ala aku deh. Jadi aku nggak sistem amplop, aku sistemnya transfer, karena emang semuanya itu serba digital sekarang. Jadi tabungan-tabungan itu emang semuanya transfer, termasuk bayar listrik. Jadi emang aku pilah-pilah secara transfer dan beda-beda rekening kayak gitu. Oke, sekian dulu sharing aku mengenai cara mengatur keuangan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ambil positifnya aja, yang negatifnya dibuang. Pokoknya semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua yang nonton. Thank you for watching. Assalamualaikum.